Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, S.H. Mintarja. Bab 119. Tetapi Ken Arok benar-benar tidak dapat ditahan lagi. Sebelum orang-orang Karuman mulai membuat rumah buat Bango Samparan, Ken Arok telah minta diri kepada Bango Samparan sekeluarga, kepada Ki Buyut dan kepada orang-orang Karuman. Ia harus meninggalkan Karuman, melanjutkan perjalanannya sebelum ia kembali ke Tumapel. Aku ikut bersamamu Kakang, Puranti merengek, jangan Puranti. Aku masih akan berjalan jauh sekali sebelum aku kembali ke Tumapel. Tetapi di sini sudah tidak ada ibu tua lagi, tidak ada yang mengawani aku bermain-main. Tidak Puranti. Sekarang ibu muda akan menemani kau bermain-main, sahut ibunya. Kau tidak akan sendiri lagi Puranti, sambung Panji Bawuk. Kakak-kakakmu akan selalu tinggal di rumah. Kami sudah tidak ada pekerjaan lagi di luar Karuman. Kami akan membuka dan memperluas sawah kami yang telah ada. Puranti mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia bertanya. Apakah ayah dan kakak-kakak akan bekerja di sawah seperti kebanyakan orang Karuman? Ya Puranti, kami semua akan bekerja di sawah seperti kebanyakan orang Karuman, jawab Panji Bawuk. Dan ibu muda akan memasak di rumah dan mengantar makanan ke sawah menjelang tengah hari? Ya Puranti. Oh, tiba-tiba wajah gadis kecil itu menjadi cerah. Aku akan ikut dengan ibu muda mengantar makanan ke sawah. Bukankah begitu? Ya Puranti, terdengar suara ibunya parau. Puranti menjadi heran ketika ia berpaling memandangi wajah ibunya. Dilihatnya matanya menjadi basah. Tetapi gadis kecil itu tidak bertanya lebih lanjut. Setelah Ken Arok menyerahkan keluarga Bango Samparan sekeluarga, maka Ken Arok itu pun mengayunkan kakinya, meninggalkan halaman rumah Ki Buyut Karuman diiringi oleh berpuluh-puluh tatapan mata. Terasa perpisahan itu sangat berkesan di hati orang-orang Karuman yang mengaguminya terutama keluarga Bango Samparan. Orang-orang Karuman kagum melihat kelapangan hati anak muda itu meskipun ibu angkanya sudah menjadi korban. Seandainya bukan Ken Arok, mereka berdesis di dalam hatinya. Sementara itu langkah Ken Arok pun terasa dibebani oleh berbagai macam perasaan. Kadang-kadang ia pun masih diliputi keraguan-raguan, apakah keluarga Bango Samparan sudah melepaskan cara hidupnya yang sesat. Tetapi, tidak jelas, teks tidak terbaca, kap Panji Bawuk, agaknya ia dapat mempercayai. Tidak jelas, teks tidak terbaca, bahwa anak muda itu telah benar bertekad memperbaiki jalan hidup. Tidak jelas, teks tidak terbaca, nya sekeluarga. Ketika Ken Arok berpaling, ia masih melihat Bango Samparan sekeluarga berdiri di regol halaman Ki Buyut. Ia melihat Puranti yang kecil itu melambaikan tangannya. Betapa terasa berat, Ken Arok mengangkat tangannya pula. Kemudian setelah ia berbelok di tikungan, maka langkahnya pun menjadi kian cepat. Ia tidak mau berpaling lagi. Ditatapnya jalan berdebu yang membujur panjang di hadapan kakinya. Sementara matahari telah menjadi kian tinggi di langit. Ketika Ken Arok telah lepas dari padukuhan Karuman, barulah ia menyadari dirinya, kemana ia akan pergi. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Aku masih mempunyai waktu beberapa hari lagi. Kalau aku segera kembali ke Tumapel, maka aku akan tenggelam ke dalam angan-angan karena tidak ada sesuatu yang aku kerjakan. Jika demikian, maka aku akan dapat terbakar karenanya. Ken Arok berhenti sejenak. Dipandanginya langit yang bersih terhampar di atas kepalanya. Tetapi aku akan pergi kemana? Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Ketika tangannya menyentuh hulu pedangnya, maka tiba-tiba ia teringat kepada seseorang. Seorang yang dikenalnya dengan baik. Seorang ahli keris yang termasyur, Empu Gandring dari Lulumbang. Aku akan pergi ke Lulumbang. Desisnya. Mungkin aku memerlukan pusaka sebagai sifat kandel. Pikiran yang tiba-tiba saja muncul itu agaknya sangat menarik bagi Ken Arok, sehingga tanpa sesadarnya ia mengangguk-anggungkan kepalanya sambil mempercepat langkahnya. Matahari masih belum sampai ke puncak langit. Burung-burung liar masih berkeliaran di atas rerumputan mencari belalang. Kemudian meloncat ke atas dahan-dahan pohon yang rindang. Bertengger sambil bersiul riang, seolah-olah mengucapkan, "Selamat jalan," kepada Ken Arok yang tampak menjadi tergesa-gesa. "Aku harus bermalam semalam di perjalanan," katanya di dalam hati. Besok sebelum senja aku akan sampai ke Lulumbang apabila perjalananku tidak terhalang apapun.
Maka Ken Arok pun mempercepat langkahnya. Ia tidak ingin mengaitkan diri dengan persoalan apapun sepanjang perjalanannya, supaya ia dapat sampai ke tempat tujuan tepat pada waktunya. Sebab ia harus segera kembali ke Tumapel, karena waktu istirahatnya habis. Namun Ken Arok tidak dapat menutup matanya di sepanjang perjalanan. Dilihatnya tanaman-tanaman yang kurus dan kering di sawah-sawah yang kurang mendapat saluran air. Meskipun hujan sudah sering turun, tetapi tanah yang mengandung pasir itu tidak cukup baik untuk ditanami. Di seputar sawah yang tandus itu, Ken Arok menjumpai beberapa padukuhan yang miskin. Satu dua ia melihat rumah yang pantas, tetapi selebihnya adalah rumah-rumah kecil yang miring. Daerah ini terlampau miskin, desisnya. Dan tanpa disadarinya ia bergumam. Tanah Tumapel sama sekali tidak memberikan banyak harapan kepada orang-orang ini. Sebagian dari tanah ini adalah tanah yang subur dan berlimpah-limpah, tetapi sebagian merupakan tanah yang kering kerontang semacam ini. Tiba-tiba terbayang di kepala Ken Arok, Panawijen lama yang mati. Panawijen lama yang menjadi kuning seolah-olah terbakar oleh teriknya matahari karena tidak ada air. Dengan demikian maka rakyatnya harus berbuat sesuatu dipimpin oleh Mahisa Agni, membuat bendungan dan membuka padang karautan. Tanpa bantuan prajurit Tumapel pekerjaan itu terlampau berat bagi rakyat Panawijen. Mereka pasti kekurangan perbekalan dan peralatan, Ken Arok itu mengangguki sendiri. Tetapi tiba-tiba keningnya berkerut. Tetapi aku benar-benar tidak jujur, katanya kemudian kepada diri sendiri. Karena Panawijen telah melahirkan Ken Dedes, maka aku menaruh minat kepada padukuhan itu. Tetapi kenapa aku tidak pernah tertarik untuk memperhatikan tanah di daerah ini? Namun ternyata kata-kata itu telah mengejutkannya. Yang terbayang kemudian bukan padukuhan Panawijen lama, tetapi menyempit ke padepokan Empu Purwa. Ketika ia ikut bersama aku Tunggul Ametung mengantar kuda Sempana mengambil Ken Dedes. Gila, Ken Arok itu bergumam semakin keras. Semua memang telah gila. Kuda Sempana, aku Tunggul Ametung, suara Ken Arok terputus oleh telapak tangannya yang membungkam mulutnya sendiri. Tetapi ia tidak dapat membungkam suara hatinya yang berkata seterusnya. Dan yang terakhir adalah kau sendiri telah menjadi gila pula Ken Arok. Ah, Ken Arok berdesah. Kata-kata hatinya itu telah mendebarkan jantungnya sehingga langkahnya tertegun karenanya. Dengan susah payah ia berusaha untuk menenangkan debar di dadanya. Ketika ia melihat seseorang berjalan di pematang, maka ia pun bertanya sekedar untuk mengurangi ketegangan denyut nadinya. Heh, kakek, apakah yang kau kerjakan? Laki-laki tua yang berjalan di pematang itu menjadi heran. Meskipun demikian ia menjawab. Menyiangi tanaman ini anak muda. Tanahmu terlampau kering. Laki-laki tua itu mengangguk. Ya, tanah ini memang terlampau kering. Apakah tidak ada sungai yang melampaui daerah ini? Orang itu semakin heran. Ya, ada. Apakah sungai itu kering juga? Laki-laki itu menggeleng. Tidak. Sungai itu cukup deras. Kenapa kau tidak mengambil air dari sungai itu? Laki-laki itu menjadi semakin heran. Maksudmu, kami harus menyirami tanaman sekian luasnya dengan mengambil air dari sungai itu? Ya, sahut Ken Arok. Tiba-tiba laki-laki itu melangkah mendekati Ken Arok sambil berkata lirih. Kau aneh anak muda. Aku kira sepanjang sisa hidupku, aku tidak akan pernah melihat tanaman-tanamanku menjadi basah. Maksudmu mengambil air dengan bumbung sepasang? Oh, kakek tua, kenapa kau tidak berpikir untuk membuat bendungan dan menaikkan air ke sawahmu? Bendungan, orang, tua itu menjadi semakin heran, kemudian tersenyum betapapun wajahnya membayang kesuraman hidupnya. Kau bermimpi anak muda. Tidak kakek. Aku tidak bermimpi. Mulailah membuat bendungan. Kemudian mintalah kepada aku Tunggul Ametung agar mengirimkan sepasukan prajurit untuk membantu kalian seperti yang pernah berlaku atas padukuhan Panawijen. Orang-orang Panawijen telah membuka padukuhan baru di tengah-tengah padang karautan, menaikkan air dan membuat sebuah telaga buatan. Laki-laki tua itu menjadi semakin terheran-heran. Perlahan-lahan ia berdesis. Maksudmu aku Tunggul Ametung dari Tumapel? Tiba-tiba laki-laki itu melangkah mendekati Ken Arok sambil berkata lirih. Kau aneh anak muda. Aku kira sepanjang sisa hidupku, aku tidak akan pernah melihat tanaman-tanamanku menjadi basah.
Tentu, bukankah daerah ini termasuk dalam wilayah Tumapel? Ya, Yang Ger, jawab laki-laki tua itu. Tetapi hubungan antara daerah ini dan Tumapel hampir tidak ada sama sekali. Padukuhan kami tidak pernah mendapat perhatian apapun selain keharusan untuk menyampaikan bulu bekti sekadarnya. Hanya itu. Orang-orang daerah kami hampir tidak mengenal aku Tunggul Ametung. Satu dua di antara kami yang tua-tua memang pernah mendengar namanya. Hanya namanya. Jawaban itu ternyata membuat Ken Arok menjadi semakin berdebar-debar. Ternyata kekuasaan aku Tunggul Ametung di daerah terpencil ini tidak begitu terasa. Dan itu pula agaknya yang menyebabkan orang-orang Karuman bertindak sendiri atas Bango Samparan. Mereka tidak dapat mengharap bantuan dari orang-orang lain, dari prajurit-prajurit Tumapel atau petugas-petugas yang lain. Tetapi, berkata Ken Arok tiba-tiba, kalian dapat mencoba. Seperti orang-orang Panawijen. Orang tua itu menggeleng. Kami tidak melihat manfaatnya. Jadi kalian akan hidup dengan cara ini sepanjang umur kalian bahkan anak cucu kalian? Orang tua itu termenung sejenak. Namun kemudian ia berkata, aku tidak tahu, apakah anak cucu kami kelak akan melanjutkan cara hidup kami, atau mereka dapat berbuat lebih baik lagi. Tetapi anak cucumu akan mengutukmu kelak. Kenapa? Orang tua itu heran. Karena kalian tidak berbuat apapun untuk kepentingan hari-hari mendatang. Untuk kepentingan anak cucumu. Orang tua itu menjadi semakin heran. Kami bekerja siang dan malam untuk mendapatkan sesuap nasi bagi anak-anak kami. Hidupmu adalah hidup hari ini. Makan untuk sehari. Tetapi kalian tidak berjuang untuk hidup yang layak di kemudian, bagi anak cucu. Kalau kau bangun bendungan itu, maka hari depan kalian bersama anak cucu kalian akan menjadi baik. Orang tua itu menarik nafas panjang. Sekilat dilihatnya pedang yang tergantung di lambung Ken Arok. Kemudian laki-laki tua itu berdesis. Aku akan melanjutkan kerjaku. Ken Arok menganggukkan kepalanya. Silahkan kakek. Dengan pandangan matanya Ken Arok mengikuti orang tua itu turun kembali ke sawahnya yang kering, menyiangi tanaman palawija yang kurus. Sejenak kemudian Ken Arok pun melangkah pergi melanjutkan perjalanannya. Dilewatinya padukuhan kecil di sebelah sawah yang sedang kering. Agaknya orang-orang padukuhan inilah yang memiliki sawah yang kurang memberikan hasil bagi mereka. Tetapi mereka tidak berbuat sesuatu. Mereka menerima nasib mereka dengan tawakal. Namun sayang bahwa mereka tidak berusaha apapun. Nasib mereka akan menjadi semakin jelek, desis Ken Arok. Namun ternyata kalimat yang diucapkan di luar sadarnya itu telah mengejutkannya. Tiba-tiba tumbuhlah pertanyaan di dalam hatinya. Bagaimana dengan nasibku sendiri? Kalau aku tidak berbuat sesuatu, maka nasibku pun akan tetap seperti sekarang. Seorang pelayan dalam. Mungkin aku akan mendapat penghargaan dan kenaikan pangkat. Namun itu akan sangat perlahan-lahan sekali, seperti seekor siput yang merayap di atas pasir yang kering. Dan terngianglah di telinganya kata-kata Bango Samparan. Nasibmu memang terlampau baik, Ken Arok. Ken Arok menggelengkan kepalanya. Tetapi justru di telinganya terdengar bukan saja suara Bango Samparan. Tetapi suara ibu angkatnya, suara Panji Bawuk, melingkar-lingkar mengetuk dinding hatinya. Nasibmu memang terlampau baik Ken Arok. Ken Arok menggeram. Tetapi suara di hatinya justru menyahut. Ya, nasibmu memang terlampau baik. Karena itu berbuatlah sesuatu untuk merubah keadaanmu. Tidak, tidak. Ken Arok menggeram pula. Namun kini yang terngiang adalah suara yang lain, suara seorang pendeta yang baik, bahkan terlampau baik baginya, Loh Gawe. Perempuan yang memancarkan cahaya dari tubuhnya adalah perempuan yang menyimpan derajat yang tiada berbatas. Siapa yang memperistrikannya, akan menjadi seorang yang berpangkat setinggi-tingginya. Ah! Ken Arok mengeluh. Tetapi justru terdengar kembali suara Bango Samparan ketika ia berkunjung ke padang karautan. Aku bermimpi Ken Arok, bahwa kau menjadi seorang aku, tidak, kau menjadi seorang maharaja. Tidak. Tidak. Ken Arok terkejut sendiri mendengar suaranya. Dengan demikian, maka ia pun segera berpaling menebarkan pandangan matanya ke sekelilingnya. Syukurlah, tidak ada orang, desisnya. Kalau seseorang melihat, mungkin aku disangkanya telah gila. Tetapi agaknya aku memang telah menjadi gila.
Ken Arok berhenti sejenak, namun kemudian kembali ia bergumam. Iblis kerutinan yang telah melepaskan Bango Samparan sekeluarga, kini menerkam dan menguasai perasaanku. Tiba-tiba Ken Arok itu terhenyak di bawah sebatang pohon rindang di pinggir jalan. Panas matahari yang semakin tinggi, terasa menggatalkan kulitnya. Sambil memandangi ujung dedaunan yang bergerak-gerak disentuh angin, Ken Arok bersandar pada pokok kayu yang melindunginya dari terik matahari. Namun dengan demikian angan-angannya telah membubung tinggi ke langit. Terbayang di kelopak matanya berturut-turut ayah angkatnya, ibu angkatnya, Loh Gawe, Aku Tunggul Ametung dan dirinya sendiri di masa ia meningkat dewasa. Ken Arok sebagai seorang gembala yang jahat, kemudian terusir dari pergaulan dan bersembunyi di padang karautan sebagai hantu karautan yang ditakuti orang. Akhirnya ia terdampar ke istana Tumapel sebagai pelayan dalam. Nasib telah mempertemukan aku dengan Ken Dedes, tiba-tiba ia berseru di dalam hatinya. Kalau itu bukan kehendak nasib, maka mustahilah aku akan sampai ke istana pada saat kuda sempana ingin mengambil gadis itu dari Panawijen, kemudian memisahkannya dari kuda sempana dan meninggalkannya di istana bersama aku. Itu pun agaknya hanya sekedar sarana untuk mempertemukan gadis itu dengan aku. Kalau kemudian aku Tunggul Ametung itu tidak ada, maka aku akan dapat merebut kedudukannya, karena kekuasaan atas istana Tumapel telah berada di tangan Ken Dedes. Tiba-tiba Ken Arok itu meloncat, bangkit berdiri dengan tegapnya di atas kakinya yang renggang. Dengan suara bergetar ia berkata lirih kepada diri sendiri. Aku harus mengubah nasibku. Aku tidak boleh menghindari korban yang akan jatuh, seperti matinya ibu angkatku, meskipun ibu sama sekali tidak bersalah. Meskipun kata-kata itu hanya didengar oleh Ken Arok sendiri, namun terasa seakan-akan telah menumbuhkan prahara di dalam dirinya sendiri. Seakan-akan hanyutlah segala sifatnya yang selama ini telah berhasil ditanamkannya ke dalam dirinya. Hantu karautan dan iblis karuman telah menerkamnya dan membuat Ken Arok itu menjadi setan yang paling mengerikan. Ibu angkatku juga telah menjadi korban tanpa berbuat kesalahan. Namun akibat dari pengorbanannya adalah keselamatan keluarga Bango Samparan, dan hubungan yang baik kembali dengan orang-orang Karuman. Ken Arok itu menggeram. Demikian pula hendaknya Tumapel. Tanah ini harus menelan korban, meskipun seandainya tidak bersalah. Hubungan antara pimpinan pemerintahan, perbaikan nasib rakyatnya, kemauan untuk maju dan ikatan yang lebih erat bagi rakyat Tumapel dari ujung sampai ke ujung yang lain. Ken Arok berhenti sejenak, lalu Tumapel harus menemukan dirinya. Tumapel harus berwajah baru. Semuanya itu tidak akan dapat dilakukan tanpa pengorbanan. Dan korban itu adalah orang terpenting di Tumapel. Kata-kata itu pun menggelegar di antara suara prahara di dalam dada Ken Arok. Namun yang terbayang paling kuat di dalam kelopak matanya sama sekali bukan Tumapel yang besar, bukan Tumapel yang hijau dari ujung ke ujung, bukan rakyat Tumapel yang makmur merata, tetapi yang terbayang di kelopak mata Ken Arok adalah seorang perempuan yang tubuhnya bercahaya, seorang perempuan yang cantik seperti wajah bulan purnama, bermata cemerlang, seperti bintang senja dan berkulit kuning seperti kulit langit. Namun dalam kegilaannya Ken Arok mendengar suara lamat-lamat di dasar hatinya, suara Loh Gawe. Ken Arok, jika demikian, maka itu berarti bahwa seorang pemimpin Tumapel yang mempunyai harapan di hari depan telah mati. Ken Arok yang selama ini telah berbuat sebagai seorang kesatria telah mati. Lahirlah Ken Arok yang baru, yang serakah dan tamak. Tiba-tiba terasa tubuh Ken Arok itu menjadi gemetar. Pandangan matanya menjadi berkunang-kunang. Sesaat ia mencoba bertahan, namun seperti orang yang ditimpa oleh kesakitan yang dahsyat Ken Arok tidak dapat bertahan berdiri di atas kedua kakinya. Perlahan-lahan ia menggerakkan kakinya dan membanting dirinya di bawah pohon yang rindang sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Tidak. Tidak, terdengar ia berdesis. Yang baik tidak boleh mati. Aku tidak mau. Aku tidak mau, dan Ken Arok itu berteriak keras-keras. Aku tidak mau. Aku tidak mau mati. Tubuh Ken Arok menjadi lemas. Ia pun kemudian tersandar pada pohon tempatnya berlindung. Perlahan-lahan dicobanya untuk menenangkan dirinya. Ketika ia menyadari keadaannya, maka ditariknya nafas dalam-dalam. Setan-setan itu mencoba mengerumuni dan mencengkam jantungku. Desisnya. Aku harus segera sampai ke Lulumbang, supaya Empu Gandring membantu aku menegakkan kebenaran di hati yang lemah ini.
Perlahan-lahan Ken Arok itu pun berdiri. Dengan langkah yang berat ia melanjutkan perjalanannya ke Lulumbang. Ia mengharap bahwa Empu Gandring akan dapat membantunya, menegakkan perasaannya yang lemah, yang diombang-ambingkan oleh nafsu. Beberapa langkah kemudian ia terhenti, dan tanpa sesadarnya ia berpaling. Ketika ia memandangi pohon rindang tempatnya berteduh maka dilihatnya beberapa ekor burung bertengger pada rantingnya yang jarang. Matahari kini telah semakin tinggi, melampaui puncak langit. Awan yang putih terbang perlahan-lahan dilanjutkan oleh angin yang silir. Maka Ken Arok pun kemudian mempercepat langkahnya, supaya ia segera sampai ke rumah Empu Gandring. Namun bagaimanapun juga ia berusaha, ia tidak dapat melepaskan diri dari kejaran bayangan di dalam dadanya sendiri. Setiap kali terbayang mayat ibu angkatnya yang terbujur di tangannya dengan tubuh yang hampir hangus. Kemudian wajah orang-orang Karuman, ayah angkatnya dan kekek tua di tengah sawah yang kering. Persetan, ia menggeram. Semuanya itu bukan tanggung jawabku. Terdengar Ken Arok itu menggeretakkan giginya. Kemudian untuk melupakan semuanya, dan untuk melupakan panas yang menyengat kulit anak muda itu menghentak-hentakkan kakinya. Kemudian meloncatlah dari mulutnya suara lagu yang sumbang. Semakin lama semakin keras. Tetapi lagunya sama sekali tidak menyegarkan telinganya sendiri. Bahkan burung-burung kecil yang hinggap pada pepohonan di tepi jalan pun berterbangan dengan hati yang kecut. Sejalan dengan suaranya yang semakin keras, maka langkah Ken Arok pun menjadi semakin cepat. Kini ia telah berada di antara pepohonan yang semakin rapat, pada hutan yang tidak terlampau lebat. Pada musim kering, daun-daunnya menjadi kuning dan berguguran di tanah. Tetapi pada permulaan musim basah, tampak daun-daunnya telah mulai semi. Hijau kekuning-kuningan. Hujan tidak terlampau banyak. Desisnya. Bahkan amat sedikit dibandingkan dengan musim hujan tahun yang lewat, Ken Arok itu mengerutkan keningnya. Dan tiba-tiba saja ia berkata, suatu pertanda bagi kemunduran bagi Tumapel. Mungkin akan segera datang musim yang paling buruk bagi tanah ini. Musim basah yang kering, angin pusaran dan hujan yang jarang tetapi membawa prahara. Prahara yang akan menumbangkan kekuasaan Tunggul Ametung yang ternyata hanya mementingkan dirinya sendiri. Perhatiannya sebagian terbesar hanya tercurah kepada perempuan Panawijen itu dengan segala kepentingannya. Bendungan di Karautan, kemudian soal kakak dari perempuan itu, Mahisa Agni, dan persoalan-persoalan yang tidak berarti sama sekali bagi Tumapel. Apakah artinya sendang buatan yang menelan tenaga dan biaya yang tidak sedikit itu? Ken Arok menghentakkan tangannya ketika tangannya itu tersentuh duri. Tiba-tiba saja ia merasa terganggu karenanya, sehingga dengan marahnya ia menarik pedang dan menebas pohon yang telah menyentuhnya dengan durinya. Kemudian sambil bersungut-sungut ditinggalkannya batang berduri itu terbujur diam di tanah, tanpa dapat berbuat apapun. Dan Ken Arok pun kemudian tidak berpaling lagi. Cepat ia melangkah menyusup ke dalam hutan yang semakin lama menjadi bertambah lebat. Batang-batang yang kering, yang telah roboh, melintang di depan kakinya, di antara semak-semak dan gerumbul-gerumbul liar. Sekali-sekali Ken Arok harus menyusup di bawah pohon-pohon merambat yang berkepanjangan, seolah-olah merangkai pohon yang satu dengan yang lain. Tiba-tiba dada Ken Arok menjadi berdebar-debar. Pengenalannya yang tajam segera melihat, bahwa tempat ini adalah tempat yang terlampau sering dikunjunginya semasa kanak-kanak. Semasa ia masih menjadi seorang anak yang liar, terlampau liar. Karena itu, maka langkah Ken Arok pun menjadi semakin cepat. Bahkan kemudian ia berlari menyusup rimbunnya dedaunan, seolah-olah dikejar-kejar oleh hantu yang membayanginya dengan kenangan masa muda yang hitam itu. Langkahnya terhenti ketika ia menginjak jalur-jalur jalan sempit yang membelah hutan yang tidak terlampau lebat itu. Bahkan kemudian ia menjadi heran. Jalan ini belum pernah dilihatnya. Kemanakah tujuan jalan, ia berdesis. Jalan ini pasti terlampau jarang dilalui orang. Tetapi jelas, bahwa ada kesengajaan untuk membuat jalan di tengah-tengah hutan ini. Namun tiba-tiba ia menggeram. Persetan dengan jalan ini. Meskipun demikian tanpa sesadarnya Ken Arok melangkahkan kakinya menyelusur jalan itu. Kalau aku menuju ke arah ini, aku pasti akan sampai juga ke Lulumbang, desisnya. Dan Ken Arok itu pun berjalan terus. Ia tidak memilih jalan tertentu. Ia berjalan saja ke arah Lulumbang, meskipun ia harus menerobos hutan dan kini menyusur jalan yang tidak dikenalnya. Namun langkah Ken Arok itu tiba-tiba tertegun.
Meskipun ia belum pernah melihat jalan itu, tetapi ia mengenal daerah di sekitarnya. Agaknya hutan itu benar-benar telah pernah dijelajahi sehingga seakan-akan tidak ada sebatang pohon pun yang tidak dikenalnya. Jalan ini menuju ke goa itu, tiba-tiba ia berdesis. Sejenak ia berdiri tegang. Hatinya menjadi berdebar-debar. Goa itu pernah menjadi tempat persembunyiannya ketika ia harus melarikan diri dari kejaran orang-orang yang membencinya saat itu, tetapi jalan yang dilaluinya itu belum ada. Aneh, apakah goa itu kini dipergunakan oleh seseorang? Kata-kata itu meluncur tanpa disadarinya. Kalau benar, maka orang-orang yang tinggal di sana pasti bukan orang baik-baik. Kesimpulan itu telah menumbuhkan keinginan di hati Ken Arok untuk mengetahui lebih banyak tentang goa itu. Aku tidak memerlukan waktu banyak, desisnya. Ken Arok pun kemudian mempercepat langkahnya menyusur jalan sempit itu menuju ke sebuah goa. Goa yang pernah dikenalnya, bahkan pernah dihuninya. Semakin dekat, maka hatinya pun menjadi semakin berdebar-debar. Menurut tanda-tanda yang dilihatnya, maka meskipun jarang, namun goa itu pernah dikunjungi orang. Bahkan mungkin merupakan tempat persembunyian. Karena itu, maka Ken Arok pun menjadi semakin berhati-hati. Beberapa puluh langkah di muka goa itu, ia meninggalkan jalur jalan sempit itu, berbelok melalui semak-semak dan pohon-pohon perdu liar, supaya ia tidak langsung sampai ke goa itu dari arah depan. Dengan penuh kewaspadaan Ken Arok mendekati lambung goa itu. Sebuah goa yang tidak begitu dalam pada lereng sebuah puntuk kecil. Namun goa itu kemudian menghunjam masuk ke dalam tanah, dan merupakan tempat persembunyian yang cukup baik. Tetapi goa itu terlampau sepi. Ken Arok tidak melihat dan mendengar bahwa ada seseorang di dalamnya. Karena itu Ken Arok melangkah semakin dekat, meskipun ia masih tetap sangat berhati-hati. Bahkan kemudian Ken Arok itu telah berdiri di depan mulut goa. Dipasangnya telinganya tajam-tajam, kalau-kalau ia dapat mendengar teriakan nafas seseorang. Tetapi ia tidak mendengar apapun. Kini ia didorong oleh keinginannya untuk mengetahui, apakah ada sesuatu di dalam goa itu. Maka perlahan-lahan ia membungkuk, kemudian menyusup masuk ke dalamnya. Seperti dahulu, goa itu lembah dan gelap. Bahkan di beberapa bagian sisinya terasa basah oleh titik-titik air yang mengembun dari akar pepohonan. Goa itu tidak pernah menjadi kering menurut pengalamannya dahulu, betapa panjang musim kering membakar hutan itu. Bahkan selagi hutan itu serasa hangus, namun goa itu masih juga tetap basah. Karena Ken Arok tidak menjumpai sesuatu, maka ia melangkah semakin dalam. Dengan hati-hati ia menuruni semacam tangga yang licin di dalam goa yang gelap itu. Semakin lama semakin dalam. Ia telah mengenal bahwa di bawah ada sebuah ruangan yang agak lebar. Ruangan yang terlampau gelap. Namun mata Ken Arok adalah setajam mata burung malam. Ketika ia sampai di ruang bawah, maka segera ia meraba-raba keadaan di sekelilingnya. Dinding yang basah, batu karang yang runcing. Namun tiba-tiba ia terkejut. Ia merasakan sesuatu yang lain. Agaknya tangannya meraba bagian dinding goa yang menjorok masuk. Tetapi lubang itu agaknya dibuat oleh seseorang. Ken Arok menjadi semakin berhati-hati. Dicobanya untuk melihat menembus di dalam gelap. Tetapi semuanya hanyalah bayangan yang hitam. Memang terbayang di dalam kehitaman itu berbagai bentuk. Namun bentuk-bentuk itu sama sekali tidak jelas. Ken Arok menjadi semakin terperanjat ketika tangannya kemudian menyentuh sesuatu di dalam relung itu. Bukan sebuah batu karang, tetapi sebuah kotak yang agak besar. Sejenak Ken Arok berdiri termangu-mangu. Kotak di dalam gua itu sudah tentu sangat mencurigakan. Dengan demikian, ia menjadi kian terjerat oleh rasa ingin tahunya. Aku akan membawanya keluar, desisnya. Meskipun agak berat dan sulit. Di luar aku dapat melihat dengan jelas, apakah isi kotak kayu ini. Maka dengan susah payah Ken Arok mencoba menarik kotak kayu itu. Ternyata bahwa kekuatan Ken Arok benar-benar bukan sekedar kekuatan orang kebanyakan. Betapa beratnya maka akhirnya peti itu setapak demi setapak beringsut dari tempatnya. Dengan sepenuh tenaga Ken Arok menarik peti itu, melalui tangga yang licin naik ke mulut goa. Ketika peti itu sudah berada di luar goa yang gelap, maka Ken Arok itu pun menarik nafas dalam-dalam. Meskipun hanya beberapa saat saja ia bekerja, tetapi peluhnya serasa terperas tuntas dari tubuhnya. Sambil memegangi kedua belah lambungnya dengan sepasang tangannya ia menggeliat.
Berat sekali, desisnya. Kemudian ditariknya pedangnya untuk mengungkit tutup peti itu, sehingga perlahan-lahan terbuka. Dengan berdebar-debar Ken Arok menarik tutup peti yang sudah mulai terbuka itu. Beberapa keping besi tipis terkait dengan erat, sehingga Ken Arok harus mengerahkan segenap tenaganya kembali. Namun agaknya kayu penutup kotak itulah yang kemudian pecah, sehingga hentakan yang tiba-tiba itu telah membuat Ken Arok terhuyung-huyung ke belakang. Hampir saja ia jatuh terlentang. Untunglah bahwa dengan tangkasnya ia memperoleh keseimbangannya kembali. Namun dengan demikian peti itu sudah terbuka. Perlahan-lahan Ken Arok melangkah maju. Dari sela-sela pecahan tutup kotak itu ia melihat ke dalamnya. Hampir saja ia terlonjak ketika sekilas ia melihat sesuatu yang gemerlapan di dalamnya. "Heh, apakah benar aku melihat permata?" Pertanyaan itu tiba-tiba saja melonjak di dalam hatinya. Dengan demikian maka segera ia meloncat maju dan menghentakkan sisa-sisa kayu penutup kotak itu. Ken Arok kemudian tertegun seperti orang kebingungan. Ia berdiri tegak seperti patung dengan mata terbelalak. Nafasnya seolah-olah terhenti dan darahnya pun tidak mengalir lagi ke seluruh urat nadi. "Apakah aku tidak bermimpi?" Desisnya perlahan-lahan pula tangannya bergerak meraba benda-benda yang berkilat di dalam peti itu. "Tidak, aku memang tidak bermimpi." Dan tiba-tiba saja Ken Arok menyuruhkan kedua belah tangannya ke dalam onggokan permata di dalam peti itu. Ya, semuanya barang-barang berharga. Emas, intan dan berlian. Perhiasan-perhiasan yang sangat mahal dan jarang-jarang terdapat, Ken Arok berkata kepada diri sendiri. Namun sejenak kemudian ia menyadari keadaannya. Perlahan-lahan ia melangkah surut sambil bergumam. Siapakah yang memiliki perhiasan ini? Kini Ken Arok mulai berusaha untuk menguasai perasaannya yang untuk sesaat terguncang melihat kilauan permata di dalam peti itu. Perlahan-lahan ia maju lagi, namun kini dengan sepenuh kesadaran ia melihat satu demi satu barang-barang berharga yang ada di dalam peti yang telah menganga. Ken Arok itu kemudian mendapat kesimpulan bahwa isi peti itu pasti bukan berasal dari seseorang yang menyimpan atau menyembunyikan kekayaannya. Berbagai macam barang bercampur baur di dalamnya. Dari barang-barang yang paling berharga, sampai barang-barang yang tidak begitu mahal. Orang-orang jahat agaknya telah menyimpannya di dalam goa itu, desis Ken Arok. Namun dengan demikian dada Ken Arok menjadi semakin pepat. Kini ia melihat suatu kenyataan yang tidak dapat diingkari lagi. Dengan suara yang berat ia bergumam. Ini adalah gambaran Tumapel di bawah pemerintahan Tunggul Ametung. Pasti bukan sekedar 1-2, bahkan 10-20 orang yang telah dirampok oleh penjahat ini. Ternyata Tumapel sama sekali tidak aman tentram seperti yang dibayangkan di kota Tumapel. Agaknya di luar kota Tumapel keadaan menjadi semakin lama semakin parah. Sedang Tunggul Ametung hanya sibuk melayani kesenangan dirinya sendiri. Perempuan Panawijen itu dan kalau ia keluar istana, maka ia langsung masuk ke dalam hutan perburuan. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Keadaan ini harus berubah. Tunggul Ametung tidak boleh sekedar hidup untuk permaisurinya dan sebaliknya. Ia adalah pemimpin tertinggi untuk daerah Tumapel. Terasa guratan kebenciannya kepada aku Tunggul Ametung menjadi semakin dalam di dinding jantungnya. Namun sejalan dengan itu, wajah Ken Dedes semakin terukir di dalam angan-angannya. Ken Dedes membuatnya silau seperti permata di dalam kotak itu. Dengan Ken Dedes, maka setiap laki-laki akan dapat mengusai tanah Tumapel dan bahkan akan menjadi seorang maharaja yang besar. Aku sama sekali tidak bernafsu untuk menuruti kata hati dan nafsuku sendiri, Ken Arok tiba-tiba berkata kepada diri sendiri, seolah-olah sedang mengingkari suatu tuduhan. Kalau aku ingin tampil ke depan, semata-mata untuk kepentingan Tumapel. Kilau Ken Dedes aku perlukan itu pun bukan karena nafsuku yang melonjak ke kepala, tetapi aku memerlukan bantuannya untuk menjadi orang terpenting yang dapat membuat tanah ini menjadi baik, tenteram dan memberi harapan bagi penghuninya. Tidak lagi dibayangi oleh ketakutan, keputusasaan seperti kakek tua yang mati di dalam hidupnya, tidak seperti orang-orang Karuman yang menjadi liar dan tidak seperti orang-orang yang telah menjadi korban perampokan di sini. Ken Arok berhenti sejenak. Sekali lagi ditatapnya permata yang berkilauan di dalam peti itu. Cahaya matahari yang telah condong ke barat, telah membuat permata-permata itu seakan-akan membara. Ia berdesah. Aku harus menguasai permata ini. Kalau aku tahu siapa pemiliknya, maka aku harus menyerahkannya kembali. Tetapi aku tidak tahu, siapakah orang-orang itu.
Meskipun demikian, barang-barang itu tidak boleh tetap di dalam penguasaan para penjahat itu. Aku harus menyembunyikannya. Namun kemudian terpercik pertanyaannya. Apakah barang-barang itu tidak dapat dimanfaatkan? Ternyata pertanyaan itu telah mengguncang dada Ken Arok. Sejenak ia tegak di tempatnya dengan tegarnya. Ditatapnya perhiasan-perhiasan berharga yang berkilau-kilauan di dalam peti itu. Perlahan-lahan Ken Arok menggelengkan kepalanya. Desisnya. Perhiasan itu harus kembali kepada pemiliknya. Namun kemudian ia bertanya kepada diri sendiri. Tetapi siapakah pemiliknya? Yang terjadi kemudian di dalam dada anak muda itu adalah benturan perasaan yang semakin lama semakin dahsyat. Namun cahaya matahari yang terpantul pada permata-permata di dalam peti itu berkeredipan seakan-akan mengejeknya. Apakah salahnya? Kemudian ia menggeram. Kalau memang tidak seorang pun yang dapat membuktikan bahwa permata itu adalah miliknya, maka barang-barang ini akan menjadi milik negara. Aku harus menyerahkannya kepada pimpinan pemerintahan. Ken Arok berhenti sejenak, kemudian. Tetapi tidak kepada Tunggul Ametung. Penemuan ini harus bermanfaat bagi Tumapel, tidak untuk seseorang. Apabila barang ini jatuh ke tangan Tunggul Ametung, maka sudah pasti bahwa barang-barang ini akan menjadi milik pribadi raja. Menjadi milik permaisurinya. Ken Arok berhenti sejenak. Tiba-tiba ia menjadi terlampau gelisah. Dengan nanar dipandanginya keadaan di sekitarnya. Terlalu sepi. Barang-barang itu harus disembunyikan. Pada saatnya baru dapat aku manfaatkan untuk kepentingan Tumapel. Tiba-tiba terbayang di rongga mata Ken Arok, permaisuri Tumapel yang memancarkan cahaya yang kemilau dari tubuhnya pada keadaan-keadaan tertentu. Cahaya itu adalah pertanda bahwa ia memancarkan derajat yang setinggi-tingginya, bahkan akan berpengaruh pula kepada suaminya. Dan sesaat kemudian ditatapnya permata di dalam peti yang bercahaya karena pantulan sinar matahari itu. Perpaduan dari keduanya adalah alat yang sebaik-baiknya untuk menemukan tempat yang setinggi-tingginya. Ken Arok itu berdesis. Perempuan Panawijen itu dan permata-permata ini. Aku akan dapat memanfaatkannya, membiayai segala macam usaha untuk membuat Tumapel menjadi semakin besar. Melampaui kebesaran Kediri, ia berhenti sejenak. Tetapi akulah yang harus mengemudikannya. Bukan Tunggul Ametung. Dan akulah orang yang harus dapat menjadikan Tumapel besar sekaligus memegang pimpinan. Tidak seorang yang berjiwa kerdil seperti Tunggul Ametung. Tubuh Ken Arok tiba-tiba menjadi gemetar. Terngiang kembali kata-kata Bango Samparan. Nasibmu terlampau baik Ken Arok, kemudian aku bermimpi kau menjadi seorang maharaja yang besar. Ken Arok menggeram. Tanpa disadarinya ia berkata. Nasibku memang terlampau baik. Tidak ada seorang pun yang memberi aku petunjuk, bahwa di sini ada seonggok permata yang dapat bermanfaat bagiku. Bagi perjuanganku untuk mencapai kedudukan yang setinggi-tingginya, untuk mendapat kesempatan mengatur tanah ini. Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian sekali lagi ia berdesis. Aku harus menyembunyikannya. Ken Arok itu pun kemudian memungut kepingan-kepingan papan tutup kotak yang telah pecah itu. Dipasangnya lagi tutup itu sekeping demi sekeping. Kemudian ditariknya peti itu ke samping goa. Namun sejenak kemudian Ken Arok berhenti. Perlahan-lahan ia bergumam. Di mana aku akan menyembunyikannya? Sudah tentu tidak dalam goa itu lagi. Sambil memandang berkeliling kemudian ia bergumam. Aku akan menanamnya. Tetapi sebaiknya agak jauh dari goa ini. Ken Arok pun segera menarik peti itu semakin jauh, ke balik gerumbul-gerumbul yang agak lebat. Di bawah sebatang pohon yang akan dapat dipakainya sebagai tanda pengenal, maka Ken Arok mulai menggali sebuah lubang yang dalam. Dengan sepotong kayu yang diruncingkan dengan pedangnya, Ken Arok bekerja secepat dapat dilakukannya. Tetapi tiba-tiba Ken Arok tertegun sejenak. Lamat-lamat didengarnya suara tertawa. Tidak hanya satu orang, tetapi 2-3 orang. Dada Ken Arok menjadi berdebar-debar. Siapakah orang-orang yang terperosok masuk ke dalam hutan yang sepi ini? Mungkin beberapa orang pemburu, desisnya. Namun dengan demikian ia menjadi semakin berdebar-debar. Apakah yang akan dikatakannya, apabila orang-orang itu melihat ia menanam peti perhiasan itu? Aku harus segera menimbunnya sebelum mereka sampai kemari, desisnya. Karena itu, maka dengan tergesa-gesa Ken Arok memasukkan peti itu ke dalam lubang dan menutupnya rapat-rapat dengan cabang kayu silang menyilang.
untuk melindungi tutupnya yang telah pecah. Kemudian lubang itu pun segera ditimbunnya dengan tanah. Ketika pekerjaan itu masih belum selesai, Ken Arok terpaksa berhenti sejenak. Ternyata suara tertawa itu telah menjadi semakin dekat, dan kemudian berhenti di muka mulut goa. Siapakah mereka itu? Desisnya. Sejenak tidak terdengar sesuatu. Namun sejenak kemudian Ken Arok mendengar salah seorang dari mereka berkata, "Heh, lihat. Bekas sesuatu diseret di atas tanah dan rerumputan liar." Ken Arok menjadi semakin berdebar-debar. Baru kini ia menyadari bahwa ia masih belum sempat menghapus bekas peti yang diseretnya saja di atas tanah. Ia berdesah. Suatu kebodohan. Mereka pasti akan menyelusur bekas peti itu dan akan menemukannya di sini. Tetapi siapakah mereka? Kemudian timbullah keinginan Ken Arok untuk mengetahui orang-orang itu. Karena itu, maka ditinggalkannya pekerjaannya sejenak, untuk mengintip orang-orang yang kini berdiri di depan mulut goa. Tidak ada gunanya aku menyelesaikannya dengan tergesa-gesa. Mereka pasti akan menemukannya. Aku harus tahu siapakah mereka itu, supaya aku dapat segera mengambil sikap. Apakah aku akan bersembunyi terus, atau aku harus menyelamatkan peti itu? Ken Arok pun kemudian dengan hati-hati merangkak di sela-sela rumputan dan gerumbul-gerumbul liar. Semakin lama semakin dekat dengan suara orang-orang yang agaknya menjadi ribut di muka goa itu. "Cepat, lihat ke dalam," berkata salah seorang dari mereka dengan lantangnya. "Apakah peti itu masih di tempatnya?" Ketika Ken Arok sempat mengintip mereka dari balik dedaunan, ia masih melihat seseorang menyusup masuk ke dalam goa yang gelap itu. Dada Ken Arok pun menjadi semakin berdebar-debar karenanya. Sebentar lagi orang-orang itu pasti akan segera tahu bahwa pasti simpanannya telah hilang. Dan sebentar kemudian mereka pasti akan segera mencarinya, menyelusur bekas peti yang diseretnya itu. Mereka pasti akan menemukan tempat itu, desis Ken Arok. Dan tiba-tiba saja tanpa sesadarnya ia mulai menghitung. Kalau yang masuk ke dalam goa itu hanya seorang, maka semuanya hanya berjumlah 4 orang. 4 orang perampok yang bukan perampok kebanyakan, ternyata dari simpanannya yang sudah begitu banyak. Mereka pasti orang-orang yang pilih tanding, sehingga mereka sempat mengumpulkan hasil rampokannya sekian banyak. Dalam pada itu Ken Arok mendengar salah seorang dari orang-orang yang berdiri di mulut goa itu berteriak. Bagaimana dengan peti itu?" Sejenak tidak ada jawaban. Namun sejenak kemudian orang yang masuk ke dalam goa, yang ternyata memang hanya seorang itu pun meloncat keluar sambil menggeram. Peti itu telah hilang. Hampir berbareng ketika orang yang menunggu di luar itu berteriak. "Setan alas. Setan manakah yang dapat menemukan persembunyian kita ini? Bekas ini. Pasti belum lama." "Ya," sahut yang lain. "Marilah kita cari." Ken Arok menahan nafasnya. Namun dadanya menjadi semakin tegang. Sejenak ia dicengkam oleh keraguan-raguan. Apakah ia akan berbuat sesuatu, atau dibiarkannya saja orang-orang itu menemukan perhiasan yang sudah ditanamnya? Mereka adalah perampok-perampok yang tidak berhak atas barang-barang itu, desisnya di dalam hati. Karena itu tidaklah sewajarnya kalau mereka memilikinya, namun kemudian terdengar suara yang lain. "Jangan cari perkara, kau pun tidak berhak atas barang-barang itu." Tetapi suara itu dibantahnya sendiri. "Tetapi aku tidak ingin memiliki untuk diriku sendiri. Aku akan memanfaatkannya untuk kepentingan Tumapel. Tumapel yang besar dan kuat. Tidak seperti Tumapel yang kerdil kini, sekerdil aku yang sedang berkuasa." Benturan yang dahsyat telah membuat Ken Arok menjadi semakin ragu-ragu. Sejenak ia duduk di belakang gerumbul-gerumbul yang rimbun sambil bergulat di dalam dirinya sendiri. Sementara itu, ia melihat dari sela-sela rimbunnya dedaunan, keempat orang yang kehilangan petinya itu sedang membungkuk-bungkuk mencari jejak. Ternyata pekerjaan itu tidak terlampau sukar. Jejak peti yang diseret itu masih terlampau jelas, sehingga selangkah mereka berjalan ke arah yang benar. "Persetan," Ken Arok tiba-tiba menggeram. "Aku harus menyelamatkan lebih dahulu peti itu. Apakah yang akan aku lakukan kemudian, adalah soal nanti. Tetapi peti itu tidak boleh jatuh ke tangan para perampok itu. Sudah tentu bahwa mereka bukanlah orang-orang sekeluarga yang kaya raya yang menyimpan harta kekayaan sendiri, atau harta warisan untuk mereka." Keputusan itulah yang kemudian diambil oleh Ken Arok.
Sehingga karena itu, maka Ken Arok pun dengan hati-hati mengikuti orang-orang yang sedang mencari jejak hilangnya peti mereka. Ini, di sini, berkata salah seorang dari mereka sambil menunjuk rumputan liar yang seakan-akan terlindas oleh roda yang amat lebar. Keempatnya kemudian berjalan menyusur jejak itu. Dan mereka memang tidak memerlukan waktu terlampau lama. Akhirnya mereka sampai ke bawah sebatang pohon, tempat Ken Arok menanam peti itu. Inilah, teriak mereka hampir berbareng. Salah seorang dari mereka berdiri bertolak pinggang sambil menggeram. Pasti baru saja terjadi. Pencuri itu masih belum selesai sama sekali. Yang lain mengangguk-anggukan kepalanya. Salah seorang yang lain berkata, mungkin masih ada di sekitar tempat ini. Nanti kita akan mencarinya. Sekarang, kita selamatkan dahulu peti ini. Cepat gali, teriak yang paling besar di antara mereka. Agaknya orang itu adalah pemimpin atau setidak-tidaknya orang yang paling kuat di antara mereka. Dua orang di antara mereka segera menggali lubang yang masih belum selesai ditimbun oleh Ken Arok dengan tangan mereka. Tetapi agaknya seorang yang lain menemukan potongan kayu runcing yang dipergunakan oleh Ken Arok, sehingga kayu itu dapat mereka pergunakan pula. Dengan susah payah, akhirnya mereka berhasil menemukan peti mereka kembali. Meskipun tutupnya sudah pecah namun agaknya mereka menjadi cukup puas. Mungkin ada satu dua yang telah hilang, desis yang paling besar di antara mereka. Tetapi tidak apa. Sebagian terbesar telah kita ketemukan kembali. Kita akan mencari setan yang telah mencuri peti itu, berkata yang lain. Kalau kita dapat menemukannya maka kita tidak perlu berpikir lagi untuk mencari persembunyian yang lain karena goa kita sudah dikenal orang. Iya, kita harus mencarinya, sahut yang besar. Kalau kita tidak menemukannya dan membunuhnya sama sekali, orang itu akan kembali lain kali. Kita berpencar. Seorang menunggui peti itu di sini yang lain mencari sampai ketemu. Baik, hampir bersamaan yang lain menyahut. Kemudian, salah seorang dari mereka ditunjuk untuk menunggui peti itu, sedangkan yang lain telah siap untuk pergi mencari Ken Arok. Tetapi mereka terkejut bukan buatan ketika tiba-tiba saja mereka mendengar suara tertawa perlahan-lahan. Dekat sekali, di belakang sebatang pohon yang besar. Jangan pergi berpencaran, berkata suara dari balik pohon itu. Supaya aku tidak bersusah payah mencari kalian satu demi satu. Kata-kata itu ternyata telah menggetarkan jantung keempat orang yang merasa memiliki peti berisi perhiasan dan permata itu, seolah-olah isi dadanya meledak berserakan. Serentak mereka berloncat menghadap ke arah suara di belakang pohon. Yang paling besar di antara mereka tiba-tiba bertanya. Heh, siapakah kau? Aku adalah pemilik perhiasan yang telah kau sembunyikan itu, jawab suara itu. Setan alas, teriak orang yang paling besar. Jawab pertanyaanku. Siapa kau? Jangan mencoba bergurau. Aku tidak bergurau. Aku berkata sebenarnya. Sebut namamu, teriak orang yang paling besar itu tidak sabar lagi. Tetapi yang terdengar adalah suara tertawa. Suara tertawa yang sangat menyakitkan hati. Sudah aku katakan, berkata suara itu. Aku adalah pemilik peti itu. Karena itu, maka cepat tinggalkanlah peti itu di tempatnya. Jangan mencoba menyentuh lagi. Keempat orang itu tidak dapat menahan kemarahan mereka lagi, sehingga dengan berteriak-teriak mereka bertanya kasar. Sebut namamu cepat sebelum kau aku kubur di lubang itu. Nama itu tidak penting bagi kalian seperti aku tidak memerlukan nama kalian. Yang penting bagiku adalah peti itu. Cepat tinggalkan. Aku akan mengambilnya. Tiba-tiba orang yang paling besar di antara mereka itu mengerutkan keningnya. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya berkata. Baik, baiklah. Ambillah petimu. Aku tidak memerlukannya lagi. Ketiga kawan-kawannya terkejut. Serentak mereka berpaling. Namun sejenak kemudian mereka mengerti maksud orang yang paling besar di antara mereka itu. Tetapi terdengar jawaban. Aku tidak akan mengambilnya. Yang aku ingini adalah, kalian pergi meninggalkan peti itu. Hampir bersamaan keempat orang itu menggeram. Dan tiba-tiba saja orang yang paling besar itu berteriak kepada seorang kawannya. Kau tunggui peti itu. Kami bertiga akan menangkap kelinci itu. Serentak, maka ketiga orang di antara mereka meloncat berlari ke arah suara di balik pohon.
Dengan kemarahan yang hampir meledakkan dada mereka, mereka mengepung arah suara yang telah mengganggu mereka itu. Kau tidak akan dapat lari lagi, geram orang yang paling besar di antara mereka. Orang yang berdiri di belakang pohon itu, yang tidak lain adalah Ken Arok, mengerutkan keningnya. Ternyata keempat orang itu bukanlah orang-orang kebanyakan. Gerak mereka yang begitu cepat dan lincah, telah memperingatkan kepada Ken Arok, bahwa ia harus berhati-hati. Dalam waktu sekejap ketiganya telah berhasil mengepung rapat-rapat tempat persembunyiannya dengan tepat. Kau tidak akan dapat bersembunyi dan main hantu-hantuan lagi, salah seorang dari mereka berkata dalam nada datar tetapi berat. Ken Arok tidak segera menjawab. Ternyata ia tidak berhadapan dengan sekelompok pencuri ternak, tetapi ia benar-benar berhadapan dengan sekawanan perampok yang tangguh. Aku tidak akan bersembunyi, jawab Ken Arok kemudian sambil melangkah perlahan-lahan dari balik sebatang pohon. Kalau aku sengaja bersembunyi, aku tidak akan bersuara. Sebut namamu, sekali lagi orang yang paling besar di antara mereka itu mendesaknya. Aku tidak akan menyebut siapa aku. Tetapi kalian harus mengembalikan permata itu. Kami bukan orang-orang gila yang dapat kau takut-takuti dengan cerita semacam itu. Baiklah aku yang berterus terang lebih dahulu, berkata orang yang paling besar itu. Kemudian, kami telah mengumpulkannya dalam waktu yang cukup lama. Lebih dari 7 kali kami berpindah tempat untuk menyembunyikan barang-barang kami yang sangat berharga itu. Setiap kali ada orang yang menemukannya, maka orang itu tidak akan lagi dapat melihat matahari. Kini nasibmu lah yang sedang malang. Agaknya kau tidak sengaja telah menemukan barang-barang itu. Dengan demikian, maka kau pun akan kami bunuh dan kami tanam di dalam lubang yang telah kau gali itu sendiri. Aku tidak dengan kebetulan menemukan barang-barang itu, jawab Ken Arok. Aku memang mencarinya. Dan nasibku memang terlampau baik, sehingga aku berhasil menemukannya di sini. Jangan mengigau tentang perhiasan itu. Itu sama sekali bukan milik seseorang. Aku kira sudah lebih dari 100 orang yang kami bunuh atau kami lumpuhkan. Mereka yang melawan kami penggal lehernya, sedang yang dengan sukarela menyerahkannya kepada kami memang menaruh belas kasihan. Kata-kata itu telah membuat dada Ken Arok menjadi berdebar-debar. Ternyata orang-orang itu telah melakukan pembunuhan besar-besaran untuk mendapatkan kekayaan sebanyak itu, sehingga Ken Arok menjadi muak karenanya. Tiba-tiba saja ia menggeram. Nah, aku akan berbuat serupa seperti yang pernah kau lakukan. Kalau kalian melawan, maka aku terpaksa memenggal leher kalian. Tetapi apabila kalian menyerahkannya dengan sukarela, maka aku akan menaruh belas kasihan kepada kalian. Setan, hampir berbareng ketiganya berteriak. Ayo, berlutut kami ingin membunuhmu dengan cara kami. Akulah yang akan membunuh kalian, sahut Ken Arok. Atau cepat tinggalkan tempat ini. Bersambung ke bab 120. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.